Halo, perkenalkan nama saya Jennifer dengan NIM 432191200017 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mercubuana. Pada hari ini saya akan uji asumsi klasik menggunakan data primer yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi yang disusun untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistik bisnis dengan dosen pengampu Bapak Taufik Akbar. Baik, di sini langsung saja kita mulai. Kita buka data primernya terlebih dahulu. Di sini adalah data primer. Data primer ini sudah saya gunakan sebelumnya pada video sebelumnya, teman-teman bisa cek tata cara tabulasi data primer. Nah, di sini saya juga memakai data primer yang sama, yang terdiri dari X1, X2, X3, dan Y1. Baik, langsung saja kita mulai ke aplikasi SPSS-nya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk di variable view, kita bisa langsung tulis X1, X2, X3, dan Y. Sesuai dengan data primer yang teman-teman punya ya. Lalu kita ke data view. Lalu sekiranya sudah begini, ada tabel X1, X2, X3, dan Y. Teman-teman bisa langsung copy paste data yang ada di Excel ke SPSS. Kita mulai. Untuk total X1 ini, aku copy dulu. Lalu aku paste. Begitupun juga untuk yang X2. Kita copy. Lalu kita paste juga. Lalu ini ada data Y. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, sesudah teman-teman memindahkan dari data primer Excel ke SPSS, teman-teman bisa langsung menganalisanya langsung. Itu dengan cara mengklik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, di sini teman-teman untuk X1, X2, X3 kita pindahkan ke kolom independen. Dan untuk Y, teman-teman bisa pindahkan ke dalam kolom dependen. Lalu kita bisa klik statistik. Nah, untuk di statistik kita harus menceklis estimate, model fit, descriptive, collinearity, diagnosis, dan Durbin Wetstance. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik plots. Nah, untuk ZPRED kita pindahkan ke kolom X dan Spreadsheet ke kolom Y. Lalu jangan lupa juga untuk menceklis histogram normal probability plot. Dua ini harus diceklis ya teman-teman. Lalu kita bisa klik continue. Lalu kita klik lagi save. Kita pilih di sini akan di residua unstandardized checklist. Lalu continue. Lalu oke. Nah, di sini lagi proses data output ya, teman-teman. Nah, di sini sudah keluar.
Begini hasil data outputnya. Nah, di sini saya sudah buat hasil interpretasinya dalam Microsoft Word. Ini yang ada di kiri. Hasil interpretasi uji asumsi klasik menggunakan data primer, yaitu yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Nah, yang pertama ada uji normalitas, yang bertujuan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Nah, yang pertama ada histogram. Ini ya teman-teman. Sama datanya. Yang dimana hasil interpretasinya dari uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung. Seperti ini ya teman-teman, menggunung. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi dengan normal. Lalu yang B ada p-plot. Ini ya teman-teman, sama. Yang dimana untuk hasil interpretasinya dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal seperti ini, yang dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi dengan normal. Jadi kalau misalkan titik-titik kayak ini ada menyebar kemana-mana, maka dapat dikatakan untuk polanya tidak normal. Yang normal itu seperti ini teman-teman, kalau ada garis lurus diagonal. Nah, lalu yang ketiga ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk mengetahui tes ini, tes one sample Kolmogorov-Smirnov test, untuk mengetahui hasil output tes ini, pertama-tama kita harus kembali ke data tabulasi terlebih dahulu, yang ini teman-teman. Kita besarkan dulu. Nah, lalu kita, mohon maaf, maksud saya yang ini. Lalu kita klik Analyze. Lalu di sini ada non-parametric test. Lalu ada di sini ada legacy dialog. Lalu teman-teman pilih one sample KS. Nah, teman-teman pindahkan ini ya unstandardized-nya ke dalam sini. Lalu kita klik OK. Nah, lalu akan keluar datanya seperti ini teman-teman. Kita kembali lagi ke data interpretasi. Nah, sama nih ya teman-teman, yang dimana untuk N-nya, yaitu respondennya ada 40 orang. Dan nilai yang paling penting ini ada di asym-sig, yang saya sudah tandain kuning. Yang dimana hasil interpretasinya jika nilai asym-sig lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Begitupun sebaliknya, dari uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,816. Ini ya teman-teman, 0,816. Yang artinya terdistribusi dengan normal datanya. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Kita cari dulu ya teman-teman datanya di sini.
Nah, ini ya teman-teman ya datanya. Ini sama dengan yang di sini. Yang dimana ada syaratnya ya teman-teman, jika nilai toleransi lebih besar 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Lalu yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang dimana dari hasil output ini kita mendapatkan hasil interpretasinya untuk nilai toleransi sebesar 0,1,4 yang dimana masih lebih besar ya teman-teman ya dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 9.637 lebih dari 10 yang artinya untuk keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Nah, baik dalam uji heteroskedastisitas ini kita kembali lagi ke data tabulasi yang ini. Nah, di sini kita klik transform, lalu kita klik compute variable. Nah, di sini di bagian ini kita tulis raise underscore 2. Lalu di numeric expression kita klik all dan ABS. Nah, lalu di sini kita masukkan unstandardized residualnya. Lalu di ABS-nya kita tulis lagi res. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke analyze lagi. Di sini sudah muncul res 1 dan res 2-nya. Lalu kita analyze lagi. Analyze regression linear. Nah, di sini untuk dependent-nya ini kita masukkan res 2, teman-teman. Kita keluarkan dulu yang ini. Lalu kita masukkannya res 2. Lalu kita ke statistik. Kita hilangkan checklist descriptive collinearity. Lalu kita tambah sebentar. Lalu kita unchecklist descriptive collinearity Durbin-Watson. Lalu kita tambahkan covariance matrix. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke plots. Nah, di plots ini teman-teman unchecklist bagian histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue
dan oke. Nah, langsung keluar ya teman-teman hasil outputnya. Lalu kita kembali lagi ke hasil interpretasinya. Nah, di sini untuk hasil interpretasinya scatter plot dependent variable Y, yang dimana hasil dari uji heteroskedasitas grafik scatter-plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini ya teman-teman ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini ya, di 0, ini terlihat tersebar dengan baik, tidak ada yang mengumpul satu sama lain, tetapi tersebar datanya. Yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Lalu di sini ada covariance. Di sini untuk nilai sticknya, nilai yang penting udah saya kuningin, bold kuning. Yang dimana untuk hasil interpretasinya dari uji heteroskedasitas menggunakan uji Gleiser, output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual yang ditunjukkan dengan stick lebih besar dari 0,05. Artinya model ini terbatas dari heteroskedasitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tidak ada yang lebih besar dari 0,05. Nah, yang keempat ada uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Di sini ada model summary. Di sini juga tertera nilai besaran nilai Durbin Watson's-nya. Nah, dan untuk data Durbin Watson's-nya ini saya akan memilih K3. Nah, yang penting juga teman-teman bisa cari tabel Durbin Watson's ini langsung dari Google. Dan keterangannya, simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Nah, untuk data Durbin Watson's ini saya memilih K3, karena dalam data primer saya terdiri dari 3 variabel X. Lalu yang kedua adalah simbol H pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Maka, dari sini saya memilih K3 adalah jumlah variabel independen X1, X2, X3, dan N sebanyak 40 dari nilai total responden yang mengikuti kuis ini. Lalu di sini ada rumusnya, DU-nya 1,6589. DU-nya itu dapat dari sini teman-teman. K3 DU yang paling bawah. Kenapa saya ada 40? Karena di sini saya ada 40 responden, teman-teman. Ini muncul ketahuan 1,6589. Lalu ada rumus 4 kurang DU, yaitu yang dimana 4 kurang 1,689, yang hasilnya adalah 2,3411. Lalu untuk D ini adalah nilai Durbin Watson's-nya, 1,6,5. Yang ini ya teman-teman ya. Yang saya sudah tandain kuning. Lalu nilai DL-nya 1,3384. Dan terdapat dari sini ya teman-teman, DL 1,3384. Nah, syaratnya jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan
4 kurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan DU, atau di antara D kurang DU atau 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, di sini dari uji autokorelasi, saya mendapatkan hasil interpretasinya di data saya, yang dimana berdasarkan tabel DL 1,3384 dan DU 1,689. Berdasarkan tabel pembanding nilai DU 1,6589 dan 4 kurang DU, yang ini ya teman-teman, 2,3411 dan nilai Durbin Wallace-nya yaitu 1,6,5. Maka terletak di antara DL dan 4 kurang DU untuk si D-nya ini, yaitu 1,3384 lebih kecil dari 1,6,5 dan 1,6,05 1,6,05 lebih kecil dari 2,3411, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Nilai D lebih besar dari nilai DL. Nilai 4 kurang DU lebih besar dari nilai D. Nah, lalu selanjutnya di sini kita sudah selesai, kita akan save data kita. Kita akan save data kita di tempat yang kita inginkan. Di data statistik, ini output TB2 Jennifer statistik. Lalu pilih save. Dan untuk data tabulasinya, kita save juga di tempat yang kita inginkan. TB2 Jennifer statistik. Nah, kita klik save. Nah, sudah kita klik save. Demikian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang atau lebihnya, mohon dapat dimaafkan. Dan terima kasih untuk Pak Taufik yang selama ini membimbing